شريفتي وجعله أسوة للناس جميعا فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas dan telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya beserta doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita senantiasa bisa memperbaiki aktivitas kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita di hari ini, sedikit catatan yang barangkali menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bersama, karena dalam setiap aktivitas kita selalu Allah menghadirkan peristiwa-peristiwa yang kadang baru kita dapati untuk satu, menambah pengetahuan yang boleh jadi bisa kita pelajari. Yang kedua, menambah pahala lebih dari kebiasaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, menambah pengalaman-pengalaman baru yang dengan itu jadi pijakan bagi kita untuk bisa menjalani masa-masa yang akan datang. Karena itu, dalam pekerjaan dibentuk dalam bahasa Arab, itu setidaknya memiliki beberapa turunan-turunan, derivasi. Jadi kalau Anda belajar ilmu saraf, itu ada beberapa jenis kata kerja. Bisa fi'il madhi. Madhi itu selalu bentuk i'rabnya nasab. Nasab dan alamatnya fathah. Itu ada maknanya. Madhi itu sesuatu yang berlalu. Nasab sesuatu yang menancap kuat. Sesuatu yang tertancap kuat. Fathah sesuatu yang terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah berlalu, Anda tidak usah ungkit-ungkit kembali karena tidak akan kembali pada diri Anda. Peristiwanya sudah berlalu. Cuma tancapkan itu secara kuat dalam diri kita untuk membuka lembaran baru di masa yang akan datang. Dijadikan pelajaran. Dulu seperti ini, saya tancapkan tekad untuk membuka yang lebih baru. Tapi mudhari tidak. Mudhari selalu harakatnya kalau di awal, dia bentuknya rafa'. Kemudian rafa' dalam bentuk rafa' marfu' alamatnya dhammah, terkumpul banyak. Dan selalu memiliki tiga arti. Imma sekarang, terus berlangsung, atau yang akan datang. Present, continuous, dan future. Nah, kalau kita kemudian tempatkan dalam kehidupan, maka kalau Anda ingin membuka lembaran baru dalam kehidupan, maka cari perbuatan-perbuatan baik sekarang, yang akan datang, ataupun di masa yang akan datang, terus-menerus, selalu rafa'. Rafa' itu sesuatu yang tinggi. Jadi kalau Anda mengejar sesuatu, cari sesuatu yang bisa mengangkat tinggi derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dhammah harakatnya. Dhammah itu terkumpul banyak. Cari banyak hal yang bisa mengangkat derajat Anda. Cari banyak hal yang bisa mengangkat posisi kita. Karena itu setiap yang rafa' dalam bahasa Arab, itu selalu diawali dengan fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang bisa mengangkat pribadi Anda, diri Anda di hadapan Allah, jadi pelaku. Jangan jadi penonton Anda. Misal, salat berjamaah itu mengangkat derajat kita. Jadi pelakunya, datang Anda. Kemudian di situ ada pilihan. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Fa'il pelaku, naib fa'il adalah badal pengganti pelaku. Di situ ada pilihan jadi imam, jadi makmum. Kalau Anda mampu jadi imam, jadilah imam. Tak mampu jadi imam, jadilah wakil imam. Ketika imam berhalangan, Anda yang jadi imam. Ketika imam lupa, Anda yang ingatkan. Terus demikian. Nanti kalau Anda belajar bahasa Arab, itu ada turunan-turunan yang unik dibawa dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, pelajaran kita hari ini, sebelum kita lanjutkan, adalah tadi kita dapati pelajaran baru barangkali, atau baru untuk diingatkan kembali, bahwa ada satu kaidah, ada satu pelajaran dalam syariat agama kita terkait dengan salat. Jika ada imam kemudian dalam keadaan lupa, dan biasanya kalau sedang lupa suka tidak ingat, itu masalah utamanya. Ya, baik dalam bacaan, itu bisa diingatkan dari belakang. Yang jadi persoalan kadang-kadang dalam gerakan. Kalau bacaan dia salah baca, dari belakang bisa mengingatkan untuk diluruskan. Kalau kemudian salah gerakan, imma gerakan ini bisa mengurangi, artinya kurang dari semestinya, bisa tambahan, bisa keadaan yang ketiga,
adalah seperti tadi dialami sebelum waktunya tiba. Maka 3 kondisi ini, baik kemudian kurang dari gerakan atau keadaan salat, lebih dari yang semestinya, atau bahkan sebelum berakhir sudah salam, itu bisa dilakukan satu amalan yang disebut dengan amalan sujud. Sujudnya adalah sujud khusus bagi yang merasakan lupa atau ada situasi lalai dalam salatnya. Lupa yang mengakibatkan lalai dalam gerakan dan terkait dengannya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sahwun namanya. Sahwun. Maka dari sini muncul istilah sujud sahwi. Jelas ya? Ada 2 jenis sujud sahwi sebagai tambahan. Dan 2 jenis ini diriwayatkan langsung oleh 2 orang sahabat berbeda. Jadi sebagai informasi untuk kita, pertama, ada dari sahabat Abdullah bin Buhaina. Yang kedua, ada dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Satu nomor hadis 1224, satu nomor hadis 1229. Dua-duanya sahih. Juga yang ini ada di hadis Muslim, nomor hadis 570. Yang ini mengajarkan sebelum salam, yang ini menunjukkan setelah salam. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan misalnya sebelum salam, bisa dilakukan kemudian setelah salam. Ini poinnya. Paham ya? Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, kapan kemudian rincian sebelum salam dan setelah salam? Itu ada beberapa turunan, ada beberapa kondisi. Umumnya, kalau sekiranya dalam gerakan sholat kita, atau dalam prosesi sholat kita, kita melakukan misalnya gerakan-gerakan menambah dari yang semestinya, karena kita ragu di dalamnya misalnya, atau kita paham setelah selesai menunaikannya, maka sujud sahwi dilakukan setelah kita menunaikan salam. Jelas? Misal, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dalam keadaan tidak sadar, Anda mengerjakan 3 rakaat misalnya. Maka setelah Anda selesai salam, Assalamualaikum, Anda tunaikan kemudian sujud sahwi. Paham sampai sini? Baik, jika kondisinya dilakukan misalnya, dalam keadaan sedang sholat, kurang dari semestinya, atau seperti kondisi tadi misalnya, baiknya dia bukan kondisi yang sebelumnya, jadi sebelum kita menyelesaikan sholat, kita ragu apakah ini 3 atau 4. Atau kurang dalam mengerjakan satu bacaan tertentu, maka atau gerakan tertentu, maka Anda kerjakan sujud sahwinya sebelum menunaikan salam. Di Anda setelah tahiyat selesai, Anda tunaikan kemudian sujud, dan Anda bangkit, Anda sujud, Anda bangkit, Anda salam. Teknis saya simpan belakangan, saya jelaskan sekali lagi, jika Anda lebih dalam satu pekerjaan salat, maka Anda tunaikan sujud sahwinya setelah selesai salam. Paham? Baik, yang kedua, jika Anda tunaikan kemudian salat, saat dalam pekerjaan itu merasa kurang sebelum Anda kemudian selesaikan, atau tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan, maghrib 3, Anda rasakan 2 misalnya, Anda sempurnakan kemudian, maka sebelum salam Anda tunaikan sujud sahwi. Paham sampai sini? Baik, yang ketiga, jika kondisinya adalah seperti kejadian barusan. Jadi belum sampai kemudian rakaat sempurna, kemudian imam menunaikan salam. Lalu bangkit lagi sempurnakan rakaat yang ketiga, maka dalam kasus ini yang paling kuat pendapatnya sungguhnya setelah selesai kemudian menunaikan salat, salam kanan dan kiri baru kemudian menunaikan sujud sahwinya. Tapi dalam 2 hal ini, pendapat yang paling kuat di antara para ulama, dari detil yang tadi, tidak banyak mempersoalkan, mau dikerjakan sebelum salam silahkan, mau dikerjakan setelah salam silahkan. Jadi kalaupun Anda bingung misalnya, dalam kondisi saat dalam keadaan sholat, Anda boleh memilih apakah Anda akan kerjakan sebelum salam, atau Anda kerjakan setelah salam. Jelas sampai sini? Baik. Jadi jangan sampai Anda bingung, Anda sujud sahwi lagi gitu kan? Setelah Anda sujud sahwi, Anda bingung, Anda sujud sahwi lagi. Nah, tidak ya? Itu tidak perlu dikerjakan. Paham ya? Jadi silahkan Anda kerjakan sebelum salam atau setelah salam. Detailnya nanti kita bisa turunkan seperti apa yang tadi kami jelaskan. Tapi poinnya adalah, ini barangkali pelajaran, sujud sahwi dikerjakan pada umumnya dengan 2 kali. Jadi satu yang pertama dikerjakan, kemudian setelah itu dia bangkit, kemudian dia sujud lagi, dia bangkit lagi, langsung kemudian salam.
Baik, apa bacaan yang disampaikan? Kita detilkan teknisnya. Misal, saya mau kerjakan sujud sahwi sebelum salam. Setelah selesai kemudian tahiyat, lalu kemudian kita bacakan sampai ujungnya dengan minta 4 perlindungan. Setelah mengatakan innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Misal, kemudian saya ingin sujud sahwi sebelum salam, maka saya sujud langsung takbir, Allahu Akbar, turun. Imam An-Nawawi mengajarkan dalam kitab Rawdatul Talibin, misalnya beliau sampaikan di antara bacaannya adalah misal subhana man la yanamu wa la yashu. Bismillah. Subhana man la yanamu wa la yashu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini bacaannya. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur juga tidak pernah lupa. Baik, kenapa ada 2 kalimat ini? Karena kemungkinan orang-orang yang lupa dalam salatnya, baik dalam gerakan atau bacaan, hanya ada 2 penyebab. Yang pertama adalah ngantuk. Dari ngantuk itu kemudian tidak bisa konsentrasi dalam salatnya. Pernah kejadian Anda salat subuh kemudian tidak konsen? Baik ya? Subuh sebetulnya 2 rakaat, tiba-tiba jadi 3 gitu kan? Baik, atau dalam keadaan salat malam, ada rasa kantuk masih terasa, dan itu mempengaruhi keadaan salatnya. Yashu, ya lalai yang disebabkan bukan karena kantuk, macam-macam. Macam-macam, karena banyaknya fikiran, karena ada sesuatu yang mengejutkan, karena bacaan-bacaan yang kemudian menghadirkan gambaran tertentu dalam praktek salat, disebut dengan sahwun namanya. Yang ini yang dibacakan oleh Anda, begitu Anda kemudian turun pertama, Allahu Akbar, langsung Anda katakan, Subhana man la yanamu wa la yashu. Anda bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk, langsung kemudian Anda sujud lagi. Anda katakan lagi, diulang 2 serupa, doa yang serupa. Anda bangkit lagi, setelah bangkit, langsung Anda kemudian salam. Tidak perlu mengulang bacaan tahiyat yang semula. Jelas ya? Baik. Ini baik dilakukan sebelum salam, ataupun dikerjakan setelah salam. Taib. Kalau kemudian Ustaz, saya kerjakan, dan saya tidak tahu kalau itu dilakukan dalam keadaan 2 kali misalnya, saya kerjakan 1 kali, karena ketidaktahuan yang saya sebabkan, maka bagaimana kemudian kondisinya? Orang-orang yang tidak mendapati pengetahuan, maka dia masuk dalam kategori orang-orang ma'dzur, ma'fu anhu. Orang yang termaafkan karena ketidaktahuannya. Dan dihukumi dia dengan kadar ketidaktahuannya dan sah ditunaikan salatnya. Dan dilengkapilah kemudian dengan menunaikan amalan-amalan salat sunnahnya. Paham sampai sini? Baik, semoga ini menjadi bekal bagi kita. Kalau satu saat teralami peristiwa serupa, bacaannya sudah paham, gerakannya sudah paham, dan waktu kita mengerjakannya juga bisa dipahami. Baik, saya cek dulu ya, untuk memahamkan kesimpulan yang sempurna. Kalau terjadi orang lupa dalam keadaan salatnya, lupanya misal menambah gerakan dari gerakan semestinya, maka kapan dia menunaikan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Baik, jika dia lupa dalam salatnya, dalam kategori kurang mengerjakan gerakan bagian dari gerakan salat, atau dia ragu-ragu apakah ini sudah sempurna jumlah rakaatnya, maka kapan dilakukan sujud sahwinya? Sebelum. Jika dia menyadari bahwa apa yang ia kerjakan dalam salatnya, misalnya lebih daripada apa yang semestinya, seperti subuh 2 rakaat, tiba-tiba dia kerjakan 3 rakaat, kapan sujud sahwinya? Setelah. Baik, cukup bagus. Jika seseorang salam sebelum waktunya, maka kapan dilakukan sujud sahwinya? Setelah. Ada yang mengatakan sebelum. Pendapat terkuat di sini setelah, tapi tidak mengapa dilakukan sebelum. Baik, di antara sebelum dan setelah, mana yang paling kuat? Baik, dua-duanya kuat. Dikerjakan sebelum ataupun setelah. Jika dalam kondisi Anda tidak tahu apakah sebelum atau setelah, Anda memilih yang mana yang dikerjakan? Bebas, mau sebelum, mau setelah, silakan. Ya setahu Anda saja silakan. Anda mau kerjakan sebelum benar, mau Anda kerjakan setelah juga benar. Paham sampai sini? Taib, jazakumullah khair. Taib. Kita simpan ini ya. Baik, kita belum mulai, jadi kita coba sambungkan pada pelajaran kita setelahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
tuntas sudah keterangan yang tadi kami sampaikan dari aktivitas yang kita dapatkan. Semoga menjadi pelajaran. Kemudian yang terakhir yang ingin saya cek, kalau kita kemudian melakukan sujud sahwi, maka bacaan apa yang kita bacakan? Baik. Subhana man la yanamu wa la yasu. Jelas sampai sini? Baik. Kalau semisalnya Anda lupa juga bacaannya, apa yang dikerjakan? Sujud sahwi lagi. Baca seperti biasa Anda membaca doa dalam sujud. Paham ya? Baik. Baik, kita mulai bahasan kita. Kita lanjutkan pada kajian kita untuk persiapan hafalan kita dan syiar menghafal Quran. Khususnya di bulan Ramadan. Menghafal Quran selama bulan Ramadan. InsyaAllah 30 juz dalam 30 hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya. Saya boleh hapus dulu ini? Baik. Tinggal boleh saja, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan dulu. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa kaidah dalam Al-Qur'an atau pesan-pesan dalam Al-Qur'an memberikan isyarat bagi orang-orang yang ingin cepat dibimbing oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran dalam masa yang cukup singkat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran memberikan beberapa tuntunan-tuntunan yang sebagian sudah kita pelajari bersama. Dan ingat betul pesan ini, bahwa semua turunan ini, semua ketentuan ini akan dialami oleh semua penghafal Al-Quran. Dan semakin kuat ia mengamalkan nilai-nilai ini, semakin cepat Quran akan hadir dalam dirinya. Baik, tentu nanti ada persoalan-persoalan lain, kita akan dapati itu. Tapi poin-poin ini umumnya akan dilalui oleh setiap penghafal Quran. Yang pertama sudah kita ambil, berniat dengan ikhlas, masih ingat? Yang kedua, serius dalam menjalani. Yang ketiga, sabar dalam proses hafalan. Yang keempat, yakin dalam proses kita menghafal. Yang kelima, belum kita bahas, ya. Hebat kalau Anda bisa jawab. Karena belum kita bahas, Anda sudah bisa jawab. Baik, sekarang kita akan hadirkan bagian yang kelima adalah menghadirkan motivasi. Kalau ada waktu sambungannya, kita nanti teruskan dengan bahasan menjadikan prioritas. Tayyib. Saya turunkan dulu Quran, kita tuliskan boleh, surah ke-35 Fatir, ayat ke-32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Turunan ini bisa kita turunkan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ini ada juga kaitannya dengan Quran surah ke-52 At-Tur ayat ke-21. Saya tutup ini. Kemudian kita bisa turunkan pula keterangan ini, turunkan ke bawah. Pada hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, tumbuh, berkembang dan wafat di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Nomor hadis 2915 kita bacakan. Juga nanti kita bisa dapati hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan kemudian setelah kita terangkan beberapa turunan-turunan ini. Sekarang perhatikan betul. Ada kaidah yang ini berlaku dalam setiap amal soleh. Saya senantiasa ingatkan dalam beberapa pertemuan dan tolong pegang teguh kaidah ini. Ya. Jika Anda ingin mengerjakan amal soleh apapun dalam keseharian kita dengan rencana yang sudah kita buat, maka ada satu isyarat dalam Al-Quran, setiap akan dikerjakan amal soleh, maka Anda keluarkan keutamaan dari amal soleh itu agar mampu memotivasi kita bersemangat dalam mengerjakannya. Keutamaan dimaksud dalam bahasa Al-Quran itu dikenal dengan wa'dun namanya. Wa'dun. Wa'u ain dal. Jika itu yang positif. Wa'dun. Jika positif. Jika terkait dengan maksiat, larangan mengerjakan maksiat,
ancaman pada pelaku maksiat, maka kalimatnya berubah dari wa'dun jadi wa'idun. Itu yang negatif. Dalam konteks negatif, wa'idun. Perhatikan cara menggunakan dua kaidah ini. Fokus baik-baik. Yang pertama, ini keutamaan atau janji positif yang Allah kemudian berikan pada orang-orang yang bersegera mengerjakan satu kebaikan. Jadi kalau Anda misal terfikir untuk berbuat satu kebaikan, satu amalan, untuk memotivasi kita semakin semangat menunaikan, keluarkan dulu keutamaannya. Kalau kaitan dengan hafalan Quran ini, sebelum Anda mulai menghafal misalnya, sebelum Anda proses untuk merencanakan hafalan, akan lebih baik kalau Anda keluarkan dulu keutamaan menghafal Al-Quran. Sama dengan Anda mau tahajud malam. Kalau Anda ingin kuat termotivasi, jangan langsung tahajud. Karena waktunya belum tiba. Ya. Nah, sebelum waktunya tiba, yang Anda harus lakukan adalah coba keluarkan dulu keutamaan tahajud. Bisa Anda turunkan Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 80. Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Wa minal laili fatahajjad bi nafilah. Ya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Ya wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Ya waj'alni min ladunka sultanan nasira. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Anda bisa lihat di Quran surah 51 dari ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-17. Kalau Anda baca di ayat ke-15-nya, maka Anda akan dipuji dulu sebagai orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Saat di dunia, amalan mereka adalah amalan-amalan kebaikan. Apa di antaranya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur di malam harinya, banyak menghidupkan dengan menunaikan nilai tahajudnya. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalannya. Jadi kalau Anda rajin puasa, pintunya Ar-Rayyan. Kalau Anda rajin tahajud, pintunya Babut Tahajud. Jadi begitu dihisab, pintu itu sudah memanggil-manggil Anda. Ya ahli tahajud, aina ahli tahajud, aina ahli tahajud. Seperti ahli puasa dipanggil, aina as-shaimun, aina as-shaimun, aina as-shaimun. Begitu masuk ke dalamnya, pintunya langsung ditutup. Jadi ketika Anda akan menunaikannya, tuliskan, akan lebih bagus, tuliskan semua catatan itu. Ini keutamaannya, ini keutamaannya, ini keutamaannya. Saya sangat punya keyakinan Anda cerdas, Anda pandai. Tapi kalau kita bisa menuliskan apa yang telah kita ketahui, itu akan menambah semangat kita lebih baik. Anda tempelkan di dinding tempat kita akan tidur. Anda miring ke kanan, lihat tulisan itu. Kalaupun Anda lupa karena pekerjaan tertentu, begitu mau tidur melihat tulisan itu, maka tulisan itu akan mengingatkan kembali pada kita untuk bangun di malam hari. Itu poinnya. Paham ya? Nah, sekarang kita bawa metode ini, kita terapkan kepada motivasi hafalan Al-Quran. Tapi sebelum saya cantumkan ini, saya ingin jelaskan dulu sejenak tentang yang ini, karena nanti ada kaitan dalam menghafal yang bisa menghilangkan hafalan Anda. Ketika Anda masuk pada hafalan, kemudian Anda sudah mendapatinya, sudah hafal Anda, baik misalnya 1 surah, 1 juz, 2 juz, akan ada setan hadir di sekitaran Anda untuk menghilangkan hafalan Anda. Nah ketika hadir dalam situasi itu, Anda butuh perangkat kedua untuk memaksimalkan semangat dalam menghafal Al-Quran. Rumus yang kedua disebut dengan wa'id namanya. Wa'id itu ancaman Allah pada pelaku maksiat. Kalau yang ini pada ketaatan, yang ini pada maksiat. Gini, cara mempraktikkan atau aplikasinya, setiap Anda terfikir ya, bukan berbuat. Setiap terfikir dorongan untuk berbuat perbuatan maksiat, Anda hadirkan wa'idnya. Wa'id itu ancamannya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan jika melakukan perbuatan seperti ini? Contoh, gosip. Ya, bahasa syariatnya gibah. Cuman kadang-kadang dipercantik dengan suasana kekinian. Ya, gosip,
Jadi gosip biasa. Ada cenderung negatif, dibuat kalimat-kalimat lain. Ya, dengan berita-berita yang kadang-kadang dimunculkan. Kisah ini, kehidupan itu, cek ini, recheck itu, dan sebagainya. Ya, jadi Anda hadirkan segala bentuk nama-nama. Saya sarankan pada Anda, sekali lagi saya tegaskan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan dipercantik kalimatnya. Karena semakin dibaguskan istilahnya, semakin terasa bahwa perbuatan itu kemudian berubah dari yang tadinya tidak baik seakan-akan jadi baik. Coba, maaf, kasar mana teman-teman kalimat begini? Maaf ya, maaf. Maling dengan koruptor. Kasar kalimat maling. Pencuri itu maling. Ketika dipercantik istilahnya koruptor, jadi keren kayaknya. Padahal antara yang ngambil ayam dengan yang ngambil uang banyak sama-sama maling juga. Bahkan yang ngambil uang lebih banyak itu lebih parah dibandingkan dengan yang mencuri ayam. Kenapa pencuri ayam yang kecil, yang juga salah dia, disebut dengan kalimat yang kasar. Pencuri yang banyak-banyak disebut dengan kalimat-kalimat yang halus. Sehingga dengan halus itu seakan-akan jadi biasa perbuatan itu. Padahal kalau ada orang koruptor misalnya, banyak dia mengambil harta orang banyak, pakaikan jaket warna apapun, tuliskan kemudian di dalamnya, maling. Tontonkan pada seluruh pemuka langit dan bumi. Begitu ditampilkan, mungkin jadi efek jerah yang luar biasa. Mungkin jadi masukan dalam acara kita malam ini. Ya, bisa jadi. Silahkan cek. Perbuatan yang lainnya, jangan diperhalus, begitu diperhalus jadi masalah. Coba, ada perempuan jalan, maaf ibu ya, contoh, bukan ibu yang di sini. Perempuan jalan-jalan malam-malam. Melakukan perbuatan yang tidak baik. Dulu istilahnya sangat tidak bagus. Dan diperhalus. Ketika diperhalus bukan perempuannya. Bahkan binatang dibawa-bawa. Kupu-kupu malam. Masya Allah. Mau kemana Pak malam-malam begini? Jadi kupu-kupu. Masya Allah. Nah, kan? Jadi salah. Jadi seperti terlihat biasa aktivitasnya. Sama laki-laki juga begitu. Pria yang tadinya punya istilah buruk. Diperhalus lagi. Perhalus lagi. Pria hidung belang, pria begini, pria begitu. Masya Allah. Sudah kotor jadi belang lagi. Nah, lihat sini. Anda keluarkan ancamannya. Gosip. Ancaman terbesarnya adalah, mohon maaf, jika dia tidak bertobat, maka saat disebutkan namanya saja, baru disebut nama, belum disebut perbuatannya, maka sudah memindahkan pahala orang ini kepada yang dimaksudkan. Jika dia mengerjakan satu amalan, disebutkan orang lain terkait dengan amalan itu. Misal, Anda baru selesai kemudian menunaikan sholat di masjid. Tiba-tiba tidak menemukan teman Anda. Anda ingin bicarakan tentang keburukannya yang tidak sholat di masjid. Tahu nggak kamu si fulan? Baru disebutkan si fulan. Belum disebutkan kemudian perbuatan-perbuatan berikutnya. Maka saat Anda sebutkan nama si fulan untuk niat yang tidak baik, pahala sholat Anda dipindahkan kepada orang yang disebutkan itu. Paham? Saya tidak ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Sama. Di saat Anda sebutkan orang itu, pindah pahala Anda pada orang yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Jadi, resiko pertama ketika Anda sebutkan baru disebut namanya, sudah pindah kemudian pahala kebaikan pada orang dimaksudkan. Resiko kedua, semakin Anda sebutkan keadaan yang Anda ingin bicarakan keburukannya, mohon maaf ya, misal sebutkan sifatnya, sebutkan kejelekannya, sebutkan kebiasaannya, maka setiap kalimat yang terangkai di lisan Anda itu akan dibentuk gambaran orang yang tadi dimaksudkan dalam bentuk bangkai. Dalam bentuk bangkai. Jika Anda tidak bertobat, maka hukuman bagi Anda di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka, diminta memakan bangkai gosip yang tadi disebutkan dalam setiap kalimat-kalimat Anda. Itu poinnya. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan nama orang lain dan membicarakan keburukan-keburukannya, saran saya, coba Anda renungkan dulu resikonya. Begitu Anda ingin sebutkan si fulan, amalan Anda akan pindah. Begitu Anda akan jelek-jelekan si fulan, maka Allah akan membuat rupa dari orang yang dimaksudkan, dan pada suatu saat Anda akan diminta memakannya bila Anda tidak bertobat dalam kehidupan. Dan sekarang, sarana untuk yang ini saja sudah sedemikian lekat dalam kehidupan kita. Di handphone, Anda bisa melihatnya. Maaf, di TV, Anda bisa menyaksikannya. Di radio, Anda bisa mendengarnya. Di majalah, ada bahkan lekat dalam kehidupan kita. Naik pesawat, ada majalah. Di kendaraan khusus, ada majalah. Di jalan-jalan, ada majalah. Bahkan luar biasanya, Anda mau lewat, di Videotron ada gambaran. Di gambar-gambar luar ada peluang. Perhatikan betapa banyak jebakan-jebakan dalam kehidupan yang tidak sadar kita. Banyak resiko yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham tentang konsep ini, mari kita arahkan ke sini. Motivasi terbaik apa yang bisa menjadikan seseorang terdorong cepat untuk mau menghafal Al-Quran? Itu poinnya. Anda pun kalau nggak punya motivasi, mustahil Anda akan hadir di sini. Ya. Bismillah. 1. Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Paling kiri sebelah atas.
Sudah? Saya langsung ke ayat 33-nya saja. 32-nya sudah pernah saya jelaskan. Ada 3 jenis penghafal Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid. Kemudian yang terakhir, sabiqum bil khairat biiznillah. Ya, ada 3 jenis penghafal Quran. 1 zalim pada dirinya. Yang kedua, orang yang cukup dengan amalannya. Yang ketiga, itu yang kita contoh adalah orang penghafal Quran yang bisa mengamalkan isi Qurannya dalam kebaikan. Nah sekarang, saya langsung pada bagian terakhirnya. Lihat ayat 33-nya. Orang-orang yang mampu menghafal Quran dengan cara yang baik, mengamalkan isi Qurannya, maka langsung dijanjikan oleh Allah dengan satu tempat surga spesial dengan hiasan yang hadir di dalamnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Masya Allah. 1, ada orang-orang yang kata Allah, dijanjikan oleh kami, Allah langsung janjikan akan masuk dia dalam surga yang spesial. Surga yang spesial. Pertama, urutan pertamanya surga Aden. Masya Allah. Ini poinnya. Di surganya khusus spesial. Ini baru hafalan. Kalau hafalannya dipraktekkan lagi misalnya, maaf, dia praktekkan dalam sholatnya, sholat bertambah kehusyuannya, dia tambah dengan zakatnya, dia keluarkan perbuatan yang sia-sia, dia tinggalkan maksiat, dia jaga dirinya, naik lagi statusnya. Naik Firdaus. Firdaus. Ya, lihat baik-baik. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Ketika Allah menyebutkan para pewaris surga Firdaus, sebutkan amalan sebelumnya. Ya, lihat ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang ini salatnya khusyuk, meninggalkan maksiat, kata-kata yang lalai, kata-kata yang melalaikan dalam kehidupan, dia kerjakan zakat dan setiap turunan amalan-amalannya. Paling minimal, kata Quran, kami siapkan surga spesial, namanya surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Fokus. Tapi dia akan masuk surga ini bukan dalam penampilan biasa. Kami hiasi orang-orang ini, para penghafal Quran ini, dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Yuhallawna fiha min asawir. Pertama, Allah sampaikan ada kilatan emas-emas, gelang-gelang emas, pakaian-pakaian yang sangat mulia yang melekat pada tubuhnya. Singkatnya, para penghafal Quran minimal akan mendapatkan surga Aden dan masuk penuh dengan perhiasan yang istimewa. Jadi, kalau dalam bahasa singkatnya, Anda kalau melihat orang masuk ke surga ini di akhirat nanti insya Allah, mudah-mudahan kita, ya, begitu akan masuk sudah kelihatan, ini penghafal Quran. Karena tandanya beda dengan orang-orang yang lainnya. Pertama, fokus. Penghafal Quran mendapatkan surga khusus. Masuknya menggunakan perhiasan istimewa. Nanti saya terangkan bagaimana perhiasannya. 3. Ini 1. 2. 3. Ini yang indah. Dia berpeluang menarik orang tuanya, pasangannya, dan bahkan seluruh keluarga anak cucunya. Dia berpeluang menarik bapak ibunya, menarik pasangannya. Kalau laki-laki suami, dia tarik istrinya. Kalau kemudian dia istri, dia tarik suaminya. Dan bahkan dia bisa menarik seluruh keturunannya untuk masuk surga bersama-sama. Persoalannya, bagaimana dia bisa menarik semuanya itu? Seperti apa kemudian mereka bisa ikut di dalamnya? Dan apa posisi penghafal Quran itu ketika dikumpulkan bersama keluarganya di surga? Nanti kita akan bahas pada poin yang ketiga ini setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga dihitung sebagai amal soleh yang pernah kita tanam dalam kehidupan kita. Kita akan coba lanjutkan dalam bahasan kita bahwa amalan selanjutnya
pesan kelima yang diisyaratkan dalam Al-Quran bagi para penghafal Quran. Setelah dia berniat ikhlas karena Allah, serius dalam mewujudkan cita-citanya untuk menghafal Quran, sabar dalam menjalaninya, kemudian dia berusaha menghadirkan keyakinan penuh untuk bisa menghafalnya, maka yang selanjutnya agar bertambah kekuatan dalam hafalannya dan semangat dalam menjalaninya, maka Al-Quran memberikan gambaran dan isyarat agar menghadirkan motivasi terbaik dalam rangka menghafal Al-Quran yang dijalani itu. Di antara cara menghadirkan motivasi terbaik, pertama, keluarkan janji Allah yang hanya diberikan pada penghafal Quran. Jadi kalau Anda sholat sekhusyuk apapun, Anda puasa sebanyak apapun dengan yang sunnahnya, Anda bangun semalam apapun dalam tahajudnya, tapi Anda tidak mengerjakan amalan ini, maka Anda tidak akan mendapatkan janji ini. Ada satu janji yang hanya Allah berikan pada penghafal Quran saja. Apa itu? Paling minimal, dia akan disediakan surga spesial, surganya surga Aden. Masuknya menggunakan perhiasan yang istimewa, nanti saya rinci dalam keterangan hadis Nabi, pada bagian yang sudah tadi kita tuliskan dan sebutkan. Kemudian yang ketiga, saat ia masuk ke dalam surga dengan pakaian istimewa itu, dia berpeluang bahkan mengajak atau bahkan merangkul, ini bahasa yang paling bisa dipahami, merangkul, mengajak dengan kuat ayah ibunya, kedua orang tua. Nanti kita lihat syaratnya. Kemudian bahkan pasangan di hidupnya. Kalau dia menikah, laki-laki ngajak istrinya, istri bisa ngajak suaminya. Kemudian keturunan dia. Ya. Keturunannya, dia punya anak, anak punya anak lagi sampai kehidupan berakhir. Ya. Dia mengajak seluruh keturunannya. Dari mana mendapatkan keterangan ini? Perhatikan, saat ia akan masuk jannatu adin yadkhulunaha. Di Quran surah 35 ayat 33. Maka saat akan masuk itu ternyata tidak sendirian. Dijelaskan kembali di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Dan kalimat pembuka di ayat ke-23-nya itu sama persis dengan Quran surah ke-35 ayat 33. Jadi kalau Anda bandingkan pembuka ayatnya, ayat 33 di surah 35, itu pembuka ayatnya sama persis dengan Quran surah ke-13 ayat ke-23. Di sana jannatu adin yadkhulunaha, di sini jannatu adin yadkhulunaha. Silakan cek. Anda bisa bandingkan. Tapi yang paling menarik adalah di sini itu dirinci bagaimana cara dia masuk. Di sini dijanjikan akan masuk, di sini dirinci bagaimana cara dia masuk. Jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Satu. Wa azwajihim. Dua. Wa dzurriyyatihim. Tiga. Dan para penghafal Quran ini yang berpeluang masuk ke dalam surga Aden, ketika dia akan masuk, dia berpeluang man salaha min abwaihim, min abaihim. Dia bisa mengajak orang-orang soleh dari kalangan kedua orang tuanya. Jadi maksudnya, kalau kedua orang tuanya beriman, kemudian dia beramal soleh, walaupun dia tidak hafal Quran, tapi dia bisa beramal soleh, dia bisa menepikan amal salah, dia berbuat taat, dia meninggalkan maksiat, maka dia bisa dirangkul oleh anaknya yang penghafal Quran untuk dibimbing masuk ke dalam surga yang spesial itu. Anda bayangkan, anaknya hafal, bapaknya tidak hafal. Anaknya hafal, ibunya belum hafal. Tapi karena hafalan anaknya ini, kedua orang tuanya diberikan oleh Allah anugerah luar biasa. Apa itu? Ditarik oleh kedua anaknya, masuk ke dalam surga, langsung dipimpin oleh anak tercintanya. Anak yang dikandung oleh ibunya dalam rahimnya. Anak yang diberikan air susu ibunya. Anak yang dengan perut keringatnya dibahas oleh ayahnya. Diberikan fasilitas oleh bapaknya. Dan hasilnya dituai ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Teman-teman. Wa azwajihim. Pasangannya. Suami hafal Quran, istri belum. Dua-duanya kemudian selesai meninggal dunia. Begitu dibangkitkan, istri beramal saleh, meninggalkan amal salah. Istri beramal taat, meninggalkan maksiat. Dan dia belum hafal Quran, tapi suaminya hafal Quran. Maka suami bisa mengajak istrinya. Ayo bawa istrinya. Bawa ayahnya. Bawa ibunya. Dan yang hebat, wa dzurriyyatihim. Juga keturunannya sampai yang terakhir. Jadi ada aulad, ada dzurriyyah, itu beda. Kalau aulad, anak langsung. Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu yang baru melahirkan, maka dia memberikan ASI kepada anak-anaknya. Anak yang baru dilahirkannya.
Di anak langsung itu disebut dengan aulad. Jamak dari kata walad. Tapi kalau dzurriyyah, itu artinya seluruh keturunan. Sampai dia berakhir. Keturunan-keturunan Nabi sampai dengan sekarang disebut dengan dzurriyyatun Nabi SAW. Ada fulan, ada fulan, ada fulan. Sampai kehidupan berakhir. Namanya dzurriyyah namanya. Dzal, ra, ya, tamarbutah. Dzurriyyah. Masya Allah. Ini masih urusan akhirat. Kita belum turunkan ke dunia. Kita belum turunkan ke dunia. Teman-teman sekalian, saya ingin gambarkan kepada Anda. Orang yang, maaf ya, diberikan kesempatan saja memasuki satu istana di dunia, bukan dalam urusan akhirat. Dia sangat bangga membawa ibunya, bangga membawa bapaknya. Anda bekerja sampai dapat kesuksesan, punya rumah sendiri, rumahnya bagus, merek-mereknya bagus, perangkatnya bagus, keadaan istimewa, kendaraan bagus. Bukankah ketika Anda membawa orang tua Anda begitu bangga? Melihat nih, ada ini, ada ini, ada ini. Siapa yang lihat? Cuma tetangga Anda. Satu saat nanti, Anda akan menampilkan kebanggaan luar biasa. Saat Anda menggandeng ayah Anda, menggandeng ibu Anda, menggandeng istri Anda, menggandeng suami Anda, menggandeng seluruh keturunan Anda. Dan Anda perkenalkan, ini hasil kerja keras kita saat ada di dunia. Silahkan nikmati hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Tidak pernah didengar kisahnya. Tidak pernah terdengar segalanya. Dan tidak pernah terbayang dalam ingatan kita. Begitu dilihat, Allahu Akbar. Dan yang hebat, Allah langsung perlihatkan peristiwa itu pada seluruh penduduk langit dan bumi pada saat itu. Dan ini hanya diberikan pada para keluarga penghafal Quran. Tidak pada yang lainnya. Saya mau rinci dengan hadis Nabi SAW. Perhatikan cara masuknya. Alhamdulillah. Idikumullah. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian. Penghafal Quran. Dalam suasana hisab. Yang telah tuntas kemudian berlangsung pada dirinya. Pada orang-orang sekitarnya dan seterusnya. Dan muncul kemudian ketetapan Allah. Untuk menetapkan hamba-hamba tertentu masuk ke dalam surga. Maka perhatikan bagaimana seorang penghafal Quran memasuki surganya. Difirmankan kemudian waqra waqar. Baca bacaan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Dan dengan bacaan itu, silahkan kau naiki tingkatan-tingkatan surga. Di cara memasuki surga yang dimaksudkan itu insya Allah, yaitu dengan cara membacakan bacaan-bacaan Quran yang biasa dibacakan di dunia. Jadi setiap dibacakan, naik lagi. Setiap banyak hafalan, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Ada sebagian yang menyampaikan pada saat itu, ada orang-orang yang merasakan penyesalan. Masya Allah, masuk surga, menyesal, Anda bayangkan. Kalau masuk neraka menyesal, kita biarin aja. Jadi masuk surga, ada penyesalan. Kenapa? Karena setiap bacaan Quran yang dibacakan, semakin bertambah banyak, semakin naik tingkatan surganya. Anda bisa bayangkan, begitu dibacakan bacaan baru masuk pintu surga saja, kata Nabi kenikmatannya mala ainun ra'at, gak pernah dilihat di bumi. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar, maaf, tidak pernah terbayangkan saat ini pun dan sampai kapanpun dalam kehidupan dunia. Gak ada yang sebanding kenikmatannya. Bahkan dilukiskan dalam satu riwayat yang sahih, ada orang kemudian berbuat maksiat, dia beriman tapi banyak maksiatnya. Lebih banyak daripada amal taatnya. Masuk ke dalam neraka, begitu dimasukkan ke surga, lupa dia dengan semua hal yang dia dapatkan di nerakanya. Ada orang paling fakir dalam urusan dunia, dahsyatnya luar biasa, merasa merana, tapi banyak amal solehnya. Begitu dimasukkan ke surga, seakan-akan gak ada nilainya kefakiran itu. Lupa seluruhnya. Saking nikmatnya. Itu baru surga kelas biasa. Anda bayangkan, begitu dibacakan Al-Quran, misal, dia hafal bacakan 5 ayat. Naik, naik, naik. Wa ulaika humul muflihun. Maka ketika berhenti bacaannya, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Akhir dari bacaanmu, disitulah surgamu. Masuk dia. Begitu 5 ayat, yang 10 ayat masih naik ke atasnya. Innalladzina kafaru, naik. Yang 6, naik ke 7. Khatamallahu ala qulubihim. Naik ke 8, wa minan nas. Dia hafal sampai 10. Begitu sampai 10, berhenti pada tempat sesuai dengan bacaannya. Begitu naik temannya di luar yang tadi, maka yang 5 ayat melihat, ya Allah kenapa saya enggak hafalkan seperti dia sampai 10 ayat. Yang 10 ayat berhenti melihat yang 20, ya Allah kenapa saya enggak hafalkan sampai yang 20. Terus demikian. Yang 30 juz, dia menempati surga terbaik di atasnya. Sampai tingkat paling tingginya. Perhatikan teman-teman. Begitu difirmankan, waqar. Silahkan baca, silahkan naik. Fa inna akhira manzilatika, akhira qiraatika, akhira manzilatika. Bacaan terakhirmu, di situ tempat tinggalmu.
Begitu akan naik, tiba-tiba Qurannya berkata. Perhatikan. Kembali ke Quran surah 35 ayat 33. Yuhallawna fiha min asawir. Penghafal Quran akan dipakaikan perhiasan istimewa. Kata Qurannya, Allahumma halli. Ya Allah, tolong hiasi orang ini, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah. Masuk pakai mahkota. Begitu dipakaikan mahkota kehormatan, dia mau punya orang tua. Dia ada ayah, dia ada ibu. Keduanya beriman kepada Allah. Mengerjakan amal soleh, meninggalkan amal salah, mengerjakan perbuatan taat, meninggalkan maksiat. Maka Allah hadiahkan kepada kedua orang tuanya mahkota khusus yang langsung dipakaikan oleh anak tercintanya. Yang dikandung oleh ibunya, yang diberikan asinya, yang dirawat oleh bapaknya. Memakaikan mahkota langsung di kepala kedua orang tuanya yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah Anda saat di bumi. Pakaikan. Hei, tunjukkan oleh Allah pada seluruh penduduk langit dan bumi. Ini kerja keras kedua orang tua untuk mewujudkan anak penghafal Quran. Saat dipakaikan, Qurannya berkata lagi, Allahumma zidhu. Ya Allah, tolong tambahkan pada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di badannya jubah kehormatan. Anaknya pakai mahkota, anaknya pakai jubah. Tiba-tiba kemudian mengajak bapak ibunya, mengajak pasangannya, mengajak keturunannya. Ayo kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Ini poinnya. Gini. Anda, kalau merasa sekarang jadi orang hebat saat di dunia, dan Anda bisa mengajak orang tua Anda, keluarga Anda, menempati istana megah, kedudukan luar biasa, harta berlimpah, demi Allah saya katakan, begitu kematian itu tiba, Anda tidak akan pernah mendapati semua itu lagi. Anda akan tinggalkan dan tidak akan ada bekas dalam kehidupan Anda. Dan gelar yang Anda dapatkan dalam nisan Anda tidak ada beda dengan orang fakir, tidak ada beda dengan orang miskin, tidak ada beda dengan orang yang tidak mendapatkan kedudukan seperti Anda, harta seperti Anda. Gelarnya cuma satu. Gelarnya cuma satu. Jika Anda Muslim, almarhum, almarhum, almarhum. Selesai. Silahkan cek di nisan-nisan yang pernah terbentang. Mampir kadang-kadang ke kuburan. Perhatikan, adakah tulisan mantan orang kaya sekomplek ini? Mantan pejabat tinggi di RT ini? Tidak ada. Anda ketua RT, selesai meninggal, tidak ada gelar RT-nya. Anda ketua RW, selesai. Anda presiden, selesai. Apapun gelar kehidupan Anda, tuntas. Ketika Anda wafat, selesai. Tapi pertanyaan terbesarnya, ketika Anda dihidupkan kembali di kehidupan nanti, bukankah sifatnya abadi? Dan tidak ada meninggal lagi. Artinya, kalau Anda punya mahkota saat di akhirat, mahkota itu abadi. Kalau Anda punya jubah di akhirat, jubah itu abadi. Dan tidak akan pernah luput dari diri Anda karena kehidupannya abadi pada saat itu. Karena itu, kalau untuk urusan yang dunia saja Anda begitu serius meraihnya, kenapa untuk urusan akhirat kita yang abadi, kita tidak menyiapkan kehidupan kita mulai hari ini? Saya sarankan pada Anda, buka lembaran baru kehidupan kita mulai hari ini. Dari sekian keluarga kita, mesti diinvestasikan. Anda dititipkan oleh Allah satu anak, belum hafal. 2 anak, belum hafal. 3 anak, belum hafal. Anda butuh berapa anak lagi? Kalau dari anak ini belum ada, cucunya. Karena kalimatnya disebutkan zuriyah. Cucu yang satu, belum. Cucu yang kedua. Cucu kedua belum, cucu yang ketiga. Dari cucu belum, ada cicit. Kalau sudah ada anak, ada cucu, ada cicit, ada cucut, belum hafal juga. Anda butuh berapa lagi keturunan sebagai penghafal Quran? Paham? Ini bagian terpentingnya. Jadi mulai hari ini, Anda hadirkan. Keluarkan kemudian keutamaannya. Dan terakhir, ingat betul kalimat ini. Penghafal Quran bukan hanya dimuliakan saat di akhirat. Tapi setiap amalan penghafal Quran, itu akan merambat kepada kemuliaan keluarganya. Jika yang hafal anaknya, maka ayah ibunya akan mendapatkan bagian kemuliaannya. Jika yang hafal ayah ibunya, maka anaknya akan disorot mulia dalam kehidupannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda siapkan anak Anda menjadi penghafal Quran. Begitu anak Anda hafal Quran, maka Allah akan titipkan kemuliaan pada kedua orang tuanya. Bahkan rizki yang diberikan kepada anaknya, orang tuanya bisa ikut di dalamnya. Silakan cek, betapa banyak saya sering ungkapkan kepada Anda. Jangan jauh-jauh anak-anak kita di Indonesia. Ada Ahmad, ada Kamil, ada Fajar, ada Musa, ada yang lainnya. Perhatikan, bukankah ketika anak-anak ini mendapat hadiah haji, orang tuanya kemudian ikut di dalamnya? Bukankah ketika orang-orang mendoakan anaknya, orang tuanya hadir di dalamnya? Bukankah ketika anak membaca Quran, orang bertanya, anak siapa itu? Silakan cek. Gurunya nggak akan ditanya, bapak ibunya yang ditanya. Silakan, saya belum pernah dengar ada orang ketika hafal Quran ditanya, siapa gurunya? Selalu bertanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Baru kemudian bagaimana cara belajarnya dan seterusnya. Jadi Anda jangan khawatir. Jika orang hafal urusan dunia saja, begitu mendapatkan fasilitas dunia.
Maka bagaimana dengan orang yang hafal firman Allah? Orang hafal undang-undang, dihormati di tempat dia hidup. Orang hafal ayat-ayat Allah, Allah memuliakan ia dalam seluruh atap kehidupannya. Itu poinnya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda coba. Anda mulai menghafal Quran, Anda pelan-pelan lakukan, kemudian ikuti tahapan-tahapan isyarat dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Begitu Anda meraihnya, hal pertama yang Anda akan dapatkan, ada kegembiraan luar biasa. Demi Allah saya katakan, ketika Anda sampai pada surat An-Nas, Anda tidak akan mampu berucap pada saat itu. Hanya air mata Anda yang akan mengalir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pada kalimat terakhir, seakan-akan Anda tidak bisa berucap. Karena ada satu kenikmatan besar seakan-akan turun dari langit menghunjam pada jiwa Anda. Anda nggak percaya? Silakan mulai hafalkan. Begitu tiba pada ujungnya, Anda akan dapatkan satu kenikmatan luar biasa. Dan itu lebih daripada Anda yang hasilkan. Daripada apapun yang Anda hasilkan dalam kehidupan dunia Anda. Silakan Anda beli rumah sebanyak-banyaknya. Beli komplek, beli istana, beli macam-macam. Tapi tidak bisa menggantikan kenikmatan saat Anda menghatamkan Al-Quran dalam hafalannya. Silakan kalau tidak percaya. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Baik. Mulai hari ini, bagaimana cara menerapkan ini kita bawa ke tempat kediaman kita. Perhatikan baik-baik. Saya belum selesai, satu lagi. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Saya naik lagi ke urusan akhirat. Tadi masih ingat? Orang ini masuk surga, diajak bapaknya, diajak ibunya, diajak kemudian pasangan hidupnya, diajak kemudian anak keturunannya. Fokus baik-baik. Bagaimana cara masuknya? Perhatikan ini. Ini apa? Spidol. Ini apa? Mic. Jarak mic dengan spidol. Ada jaraknya tidak? Ada ya? Ini keadaan yang berjarak. Sekarang kedua. Ada jarak nggak? Nempel ya? Nah, sesuatu yang menempel seperti ini atau diikutkan. Lihat. Ini nempel di samping. Nempel di belakang. Ini diikutkan yang ke depan. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan mulhaq namanya. Mulhaqun. Nempel yang diikutkan, mulhaq. Baik. Teman-teman kalau ada surat, kemudian ada lampirannya. Lampiran kan diikutkan pada suratnya, nempel kan? Gak mungkin kemudian ada surat, lampirannya nyusul besok. Ya. Belum pernah saya dengar ada kiriman. Lampiran, suratnya dimasukkan. Lampirannya mana? Keterangan di atasnya. Lampiran nyusul besok. Tidak ada. Lampiran pasti nempel dengan suratnya. Footnote, tahu footnote? Footnote ketika diberikan tanda, di bawahnya kan ada keterangan kan? Bukankah keterangan nempel dengan bagian atasnya? Dipisah dengan garis tapi nempel kan? Mulhaq namanya. Bahasa kata kerjanya dalam bahasa Arab dasarnya disebut dengan al-haqa, yulhiqu, al-haqa. Al-haqa. Mulhaq yang diikutkan. Baik, sekarang buka Quran surah ke-52 ayat 21. Setelah paham tadi gambarannya, walladzina amanu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan para orang tua yang solih itu, yang beriman kepada Allah. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman. Kalau ada kata iman, pasti konotasinya sudah langsung dengan amal soleh. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada disebutkan kata iman, umumnya dipahami pasti bersanding dengan amal soleh. Makanya setiap disebutkan kata iman, senantiasa ada gambaran amal solehnya. Wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dua hal ini yang menjadikan kita bisa masuk surga. Surga pertama disebutkan di Quran, surah kedua ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Nah kalau sudah terbiasa beramal soleh, amal solehnya dibuang, tinggal dicantumkan kalimat imannya. Karena itu kalau Anda menemukan kalimat iman tanpa disertai amal soleh, artinya, cara mengartikannya, orang ini sudah terbiasa mengerjakan amal soleh, sehingga saking biasanya tidak perlu disebutkan lagi amalannya. Jelas ya? Baik. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang terbiasa mengerjakan amal soleh itu. Saya ulang. Walladzina amanu. Dan para orang tua beriman yang terbiasa mengerjakan amal soleh itu. Wattaba'athum dzurniyyatuhum biimanin. Dzurniyyah. Lalu diikuti oleh anak cucu keturunannya. Mengerjakan amalan-amalan tadi. Diikuti ia. Misal, maaf. Orang tua beriman mulai menghafal Quran. Kebiasaan orang tua menghafal Quran diikuti oleh anak keturunannya. Yang menarik, orang tuanya belum hafal, anaknya hafal. Ada yang orang tuanya hafal, anaknya hafal. Cucunya hafal, Masya Allah. Ada yang orang tua belum hafal, anaknya hafal.
Ada yang anak belum hafal, orang tua hafal. Yang paling menarik, ketika amalan ini diikuti oleh anak-anaknya, al-haqna. Lihat. Perhatikan kata yang digunakan. Al-haqna. Saya pernah terangkan di pertemuan lalu, setiap ada kata na yang mengacu kepada Allah, itu singkatan dari nahnu. Nahnu jangan diartikan kami bermakna plural banyak jika menunjuk kepada Allah. Tapi dalam rumus balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, ketika ada kata ganti ditujukan kepada Allah, menggunakan bentuk jama', nahnu disingkat dengan na, itu li ta'zimin nafsi. Untuk menunjuk satu peristiwa yang sangat istimewa, yang tidak dibagikan kepada setiap hamba. Istimewa. Makanya ketika muncul malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kalimatnya menggunakan na. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar peristiwa agung, sangat istimewa, dan tidak setiap hamba bisa mendapatkannya, kecuali yang serius untuk meraihnya. Makanya setiap Anda menemukan kalimat na di Quran, pasti di situ ada keistimewaan. Dan saya sarankan, jadilah Anda pemburu keistimewaan itu. Karena itu tidak akan diberikan pada semua hamba. Apakah setiap yang puasa mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Kecuali orang yang memburu untuk mendapatkannya. Apakah setiap orang masuk surga bisa mengajak kedua orang tua dan kerabatnya? Belum tentu. Kecuali orang yang memburu itu semua saat dia berada di dunianya. Paham? Kembalikan ke sini. Kata Allah, al-haqna. Maka kami siapkan satu hal yang istimewa, kami akan tempelkan. Kami akan satukan satu keluarga besar ini masuk surga bersama-sama. Cara masuknya begini. Misal anak yang hafal Quran, ini orang tuanya, ini kemudian pasangannya, kesini kemudian ada anaknya, ada cucunya, masuk surga nempel begini. Masya Allah. Satu di belakang, satu di belakang, satu di belakang. Tiba-tiba bergandengan masuk ke dalam surga. Dia katakan pada yang belum masuk, Assalamualaikum, kami duluan ya. Allahu Akbar. Belum selesai. Penghafal Quran khusus akan melewati semua pintu surga. Semua pintu surga. Ahli puasa, ria. Ahli tahajud, bau tahajud. Ahli sedekah, pintu sedekah. Tapi penghafal Quran. Perhatikan kalimat Qurannya. Ayat ke-24 yang Anda baca dari surah ke-13 Ar-Ra'd. Masya Allah. Begitu Anda teruskan di ujung ayat 23. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin. Dan malaikat akan menyambut mereka di setiap pintu surga. Setiap pintu surga. Setiap pintu surga. Orang tua dengan anaknya, dengan kerabatnya, dengan cucunya. Lewat setiap pintu surga disambut oleh seluruh malaikat. Dan mereka mengatakan, Salamun alaikum, selamat ya, selamat, Masya Allah. Bima sobartum, karena Anda sabar sejak Anda berada di dunia untuk memasuki tempat terindah ini. Fani'ma uqbaddar, inilah tempat yang paling nikmat yang bisa Anda rasakan dalam kehidupan Anda selama ini. Itu poinnya. Belum selesai. Perhatikan ayatnya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kemudian setelah Allah terangkan semuanya ini, Allah membuat tawaran pada kita. Tawaran inilah yang pada malam ini kembali kepada Anda untuk mengambilnya atau tidak. Silahkan, terserah. Tapi saya sampaikan pada Anda, berita baiknya, dari sekian orang yang hidup di muka bumi saat ini, saya tidak tahu kenapa Anda yang dipilih datang ke masjid ini. Bisa saja orang lain yang datang, tapi kenapa Anda yang hadir di sini? Dan kepada teman-teman juga yang menyimak dari tayangan kita malam ini. Kok tiba-tiba bisa Anda yang lihat siaran ini? Padahal bisa jadi Anda bisa melihat siaran yang lain, live yang lain. Kenapa cuma Anda yang diminta oleh Allah menyimak tayangan ini? Kenapa Anda bisa hadir ke sini? Saya katakan pada Anda, saya tidak kenal Anda umumnya. Saya tidak tahu siapa Anda, dari mana Anda berasal. Kalau bukan Allah yang menggerakkan langkah Anda kembali, mustahil Anda bisa menempuh kemacetan. Anda bisa menempuh perjalanan panjang. Anda tebarkan keringat Anda. Teman-teman, kalau sudah jauh-jauh datang ke sini, waktu Anda, tenaga Anda, biaya Anda sudah diinvestasikan, dan Anda tidak mengambil tawaran Anda ini, dan tawaran Allah ini, Anda tidak mengambil tawaran Allah ini, maka Anda rugi menurut saya. Demi Allah saya katakan, rugi. Lihat tawarannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan jika ada di antara keluarga besar ini ingin mendapatkan cita-cita dimaksud dan mulai membuka lembaran hidupnya untuk mengamalkannya. Saya berikan gambaran paling cepat secara singkat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan sia-siakan amalan keluarga ini untuk mewujudkan pertemuan dimaksud. Perhatikan caranya. Ini ada bapak, ini ada ibu, ini ada anak.
1, 2, 3. Ini ada cucu. 1, 2. Ini ada cucu. 1, 2. Masya Allah. Fokus baik-baik ya. Fokus. Setelah Allah jelaskan tawaran ini, ayo dapat perhiasan. Ayo masuk ke dalam surga. Ayo saya siapkan bisa mengajak yang lainnya. Di dunia saya tambah keberkahannya. Keluarga akan semuanya ikut. Tapi tawaran paling indah, setelah saya jelaskan semua itu kata Allah, perhatikan baik-baik. Saya berikan kesempatan siapa yang mau ngambil tawaran ini. Jika ada di antara kita mengambil tawaran ini, perhatikan jawaban Qur'annya. Kami tidak akan sia-siakan kesungguhan mereka untuk meraih apa yang tadi diharapkan. Tapi yang hebat, lihat kalimat Qur'annya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Alatnahum, alatna plus hum. Hum nunjuk kepada jama'. Artinya apa? Dan jamanya jama' terkait berkelindan. Jadi kalau satu mengerjakan berdampak pada yang lainnya. Misal, lihat sini, lihat fokus baik-baik. Bapak belum hafal Quran. Ibu belum menghafal Quran. Tapi dua-duanya sadar kemampuan untuk menghafal Qurannya barangkali tidak secepat anaknya yang dalam fase tumbuhnya memiliki kecepatan dan ingatan yang luar biasa. Ini tetap menghafal, ini berusaha menghafal. Tapi ibu melihat peluang anak saya mungkin lebih cepat dibandingkan dengan saya. Pikiran belum banyak, sekolah masih ditempuh. Maka mohon maaf, dia sekolahkan misalnya di antara anaknya untuk masuk ke dalam sekolah penghafal Quran. Masuklah yang pertama ini yang belum menikah. Yang belum punya anak, yang belum punya cucu. Ini cucu baru lahir, gak mungkin sekolah. Yang ini baru mendapatkan ASI, gak mungkin juga sekolah. Yang ini setara dengan yang ini. Maka dia investasikan yang ini misal. Begitu ini diinvestasikan, dimasukkan ke dalam sekolah. Di sana ada penghafal Quran. Di sana ada pengajar Quran. Di sana mulai menghafal Quran. Saat dimasukkan itu, maka anak ini mendapatkan pahalanya. Dan seketika orang tua pun mendapatkan bagian dari pahalanya. Dicatat langsung dalam tulisan yang bisa kita lihat nanti. Amalan ini seketika dimasukkan pada amalan yang bisa memasukkan keluarga ke dalam surga. 2. Kasus kedua. Ayah meninggal. Bahkan ibu tidak ada. Anda hadir mendengar tayangan ini. Anda melihat kemudian keterangan yang dimaksudkan. Perhatikan, amal ini bisa berdampak pada satu dengan yang lainnya. Maka Anda putuskan mulai hari ini saya pengen jadi penghafal Quran. Maka ketika Anda mulai kemudian menghafal Quran, maka setiap hafalan yang Anda kemudian niatkan, yang Anda kemudian bacakan, satu saat jika Bapak Ibu Anda beriman, ayah Anda beriman, ibu Anda beriman, maka amalan Anda pun akan berdampak pada kedua orang tua Anda. Itu tawaran dari Allah. Silahkan mau Anda mulai saat ini, mau Anda mulai besok, yang penting Anda harus membuka lembaran baru dalam kehidupan Anda. Toh Anda menghafal, Anda tidak menghafal, sama-sama tinggal di dunia juga. Rizki Anda tidak berubah, keberkahan yang berubah. Teman Anda tidak berubah, silakan cek apa ruginya. Daripada Anda pakai hafalkan Al-Quran, majalah, lihat tayangan ini lagi, lihat televisi itu lagi, hobinya ini lagi, hobi itu lagi. Kalau hal yang tidak banyak manfaatnya, kenapa Anda tidak langsung pindah kepada yang menimbulkan manfaat lebih banyak dari sebelumnya? Apa ruginya? Kemarin ngobrol, sekarang isi dengan hafalan Quran. Kemarin cuma jalan, sekarang isi dengan hafalan Quran. Itu tidak ada ruginya. Dan hebatnya, begitu ini mulai, maka ini akan mendapatkan bagiannya. Tapi belum selesai ayatnya. Kullum ri'im bima kasabarahin. Kata Allah, saya enggak paksa. Anda mau mengambil tawaran silakan. Tidak juga silakan. Tapi setiap pilihan akan tergadai dengan resikonya. Anda tidak memulai itu, maka silakan nikmati saat Anda pulang di akhirat nanti. Akan ada peristiwa, maaf, ayah berpisah dengan anaknya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam akan mengalaminya. Maaf, ibu berpisah kemudian dengan anak yang baru dilahirkannya. Bahkan kemudian mohon maaf, suami berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya. Ayah berpisah dengan ibunya. Demikian seterusnya. Kenapa Anda tidak punya cita-cita? Allah hadirkan semua peristiwa di masa lalu dalam Al-Quran supaya jadi pelajaran. Bukan jadi kisah yang kita dongengkan. Dulu ada orang berpisah, suami dengan istri, anak dengan ayah. Itu kisah supaya kita punya planning. Besok keluarga kita jangan terpisah lagi. Itu poinnya. Dimulai hari ini, Anda buka lembaran baru Anda. Tuliskan sebagai cita-cita kehidupan Anda. Buat rencananya. Mulai saat ini, Anda keluarkan semua tulisan-tulisan ini, tuliskan di satu tempat, tempelkan di dinding rumah Anda. Mulai dengan bahasa, kami akan jadi keluarga penghafal Al-Quran. Turunkan ini. Tanamkan pada anak Anda mulai dia kecil. Nah, cari mahkota ya, berikan mahkota pada mama ya, berikan mahkota pada ayah ya, Anda jadi penghafal Quran ya, tanamkan, bisikkan di telinganya, sebelum dia tidur, sampaikan, bacakan ayat Qurannya, buka speaker aktifnya, tanamkan, bacakan. Setiap terngiang di kepalanya akan ada sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Duhai teman-teman yang bekerja dimanapun Anda. Ayo,
Tanamkan, buka lagi. Di mobil Anda, pasangkan. Saya jadi penghafal Quran. Bismillah. Di handphone Anda, tuliskan bagian belakangnya. Insya Allah, jadi penghafal Quran. Buat memori, buat alarm, buat beberapa tempat. Dan kalau bisa, selalu bikin pengingat, bikin pengingat, bikin pengingat. Setiap tempat yang sering Anda kunjungi, tuliskan. Insya Allah jadi penghafal Quran. Ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Ingin memberikan yang bahagia untuk ayah saya, untuk ibu saya. Itu yang terbaik. Dan satu saat, Anda akan merasakan perbedaannya insya Allah. Catat kalimat ini ya. Catat kalimat ini. Allah tidak akan pernah meninggalkan penghafal Quran. Di begitu Anda mendapatinya, maka Allah akan menjaga Anda dalam kehidupan Anda sampai kembali kepadanya insya Allah. Ini barangkali bagian yang coba kita terangkan dulu untuk kesempatan malam ini. Kalau Anda punya motivasi kuat untuk menghafalkannya, insya Allah teman-teman sekalian, itu akan menjadikan Anda lebih mudah untuk menghafalkannya. Terakhir, pada bagian ini, kalau Anda ingin punya motivasi lebih cepat lagi, ada satu lagi amalan yang bisa Anda kerjakan. Salah satunya adalah niatkan sebagai bakti Anda kepada ayah dan ibu Anda. Itu luar biasa. Saya ulang ya. Niatkan salah satunya hafalan Quran Anda. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keikhlasan bentuknya itu adalah niatkan sesuai dengan isyarat di ayat tadi. Mulailah Anda jika Anda seorang anak, mulailah menghafal Quran, salah satu untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua Anda. Saya barangkali tidak akan mengulang kisah ini, karena biasanya kalau saya bacakan, saya berhenti untuk meneruskan kajian. Tapi Anda bisa lihat di tayangan-tayangan yang lain, bagaimana kemudian kita mempraktekkan isyarat tadi, saat kemudian kita isyaratkan itu, dan punya keinginan kuat untuk berbakti pada kedua orang tua, tiba-tiba ayat-ayat Al-Quran itu datang lebih cepat, dan bahkan tak mampu kita bendung dari apa yang kita ingin kemudian bendung itu. Insya Allah Allah akan berikan kemuliaannya. Paham sampai sini? Baik, siap menghafal insya Allah? Siap jadi ahli Quran insya Allah? Baik. Insya Allah, saya bersaksi di hadapan Allah, bahwa pada malam hari ini, teman-teman insya Allah akan jadi penghafal Quran. Tapi itu pilihan bagi Anda. Dan saya berharap, saya tidak hanya, dan kita semua tidak hanya menggandeng keluarga. Saya bermohon pada Allah, kalau malam ini kita berjumpa di sini, mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga sama-sama insya Allah. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka mulai hari ini, saya ucapkan selamat pada Anda. Kalau Anda benar-benar ingin mengambil pilihannya, maka Nabi menyampaikan satu hadis yang sangat istimewa, diriwayatkan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lewat hadis ini, semua para sahabat pada umumnya merubah hidup mereka dan mengikuti tuntunannya. Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man, ingat ya teman-teman, ingat betul kalimat ini. Saya tidak akan ulang lagi ya, kecuali terpaksa. Man, itu huruf yang bisa menunjuk pada dua objek sekaligus. Atau dua jenis subjek. Bisa subjek, bisa objek. Bisa menunjuk pada singular, tunggal. Bisa menunjuk pada jama'. Ini, plural. Dalam bahasa Inggris seperti somebody, anybody. Bisa menunjuk pada tunggal, bisa jama'. Anybody wants pakai S untuk menunjuk pada tunggal. Anybody wants to leave this ta'lim, they can, they-nya jama'. Ya, jadi wants menunjuk pada singular, they menunjuk pada jama'. Anybody wants to leave this ta'lim, they can. Dia bisa setara dalam bahasa Arab dengan man petunjuknya. Jadi kalau Anda menemukan kalimat man dalam Al-Quran atau hadis, itu pesannya bisa ditujukan pada setiap orang atau setiap komunitas tertentu. Perhatikan, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man, menggunakan man. Artinya tawaran ini berlaku untuk personal atau berlaku untuk komunal. Jadi kalau Anda secara personal ingin jadi orang terbaik menurut Nabi, kerjakan keterangan ini. Tapi kalau Anda tidak ingin baik sendirian, saya pengen istri saya baik,
saya pengen anak saya baik, saya pengen ibu bapak saya baik, sekeluarga baik. Maka Anda mengambil tawaran yang kedua secara jamaah. Paham? Bagaimana cara menjadikan semua baik? Ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Ta'allamal Qur'ana. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang ia telah pelajari itu. Dan pelajaran Quran terbaik adalah diantaranya dengan cara menghafalkannya. Karena ketika Anda menghafal Quran, peluang mengamalkannya lebih banyak dibandingkan dengan sekedar orang yang membahas satu persatu di antara ayatnya. Bukankah dalam salat Anda amalkan Quran Anda? Apa yang Anda baca dalam salat Anda? Quran. Orang yang banyak hafalannya, semakin banyak dibaca ayatnya. Silakan, Anda hafal Qul Huwallah, Anda bacakan Qul Huwallah. Anda hafal An-Nas, Anda bacakan An-Nas. Tapi kalau Anda hafal Al-Baqarah, bukankah semakin banyak ayatnya? Semakin banyak hurufnya. Bukankah semakin banyak ayat, semakin banyak pahalanya? Semakin banyak huruf, semakin banyak pahalanya. Maka dari itu kami tawarkan teman-teman, ambil tawaran Nabi ini. Khairukum, jadilah orang yang terbaik dalam kehidupan. Kalau sudah mendapatkan kata khair menunjuk pada kebaikannya, maka khair bukan hanya menunjuk kepada nilai kebaikan, tapi juga menunjuk pada sifat. Ini yang ingin saya tutup. Sifat. Jadi kalau ada kata khair, ini bukan hanya menunjuk pada kebaikan dalam arti nilai, tapi juga menunjuk kebaikan dalam arti sifat. Ini poinnya. Jujur itu sifat. Sabar itu sifat. Tawadhu, rendah hati itu sifat. Jadi maksudnya begini, kalau Anda menghafal Qur'annya benar, maka hafalan itu akan berdampak pada perubahan sifat-sifat mulia Anda. Dari yang kurang baik akan berubah jadi baik. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk mengoreksi diri, duhai para penghafal Quran. Kalau ada yang hadir malam ini sudah mulai menghafal, coba cek. Ada perubahan nggak setelah Anda menghafal? Sebab pasti ini tidak mungkin keliru. Mustahil. Pasti orang yang menghafal Quran benar akan merubah keadaan hidupnya. Minimal sifat-sifat baik akan muncul pada dirinya. Yang jelek akan ditinggalkan. Perhatikan kalimat ini ya. Anda mengandung perempuan, mengandung bayi dalam kebaikan. Janin sudah berkembang, berproses. Maka dia akan menjaga yang tidak baik supaya tidak masuk dalam perutnya. Makanan tidak baik, hindari. Yang tidak baik lagi, hindari. Bahkan ada yang kata-kata tidak baik, jauhi. Kenapa? Karena ada yang dikandung, yang baik yang harus dijaga. Anda bayangkan, mengandung makhluk saja, mengandung yang sementara saja, Anda jaga dari yang tidak baik. Maka bagaimana ketika Anda mengandung firman Allah subhanahu wa ta'ala? Anda masukkan dari lisan Anda kandungkan ke jiwa Anda simpan kemudian dalam jiwa Anda. Maka ketika hadir di dalam jiwa Anda, kalau hafalan Quran Anda benar, Allah tidak akan rela yang tidak baik masuk pada diri Anda. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kalau sudah menghafal Quran, tidak terjadi perubahan di sini, ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ingat baik-baik kalimat itu. Mustahil penghafal Quran kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak baik dalam kehidupannya. Mustahil. Apalagi nanti ketika Qurannya sempurna hadir dalam jiwanya, maka seluruh ayat itu akan membimbing seluruh tubuhnya. Ayat lisan akan membimbing lisannya. Ayat mata akan membimbing matanya. Ayat tangan akan membimbing tangannya. Sampai ke ayat kaki. Semua tubuhnya dibimbing oleh ayat-ayat Quran. Maka dari situlah Anda akan rasakan kenikmatannya. Begitu melihat, muncul ayatnya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu bicara, muncul ayatnya. La yaghtab ba'dukum ba'da, la yashar qaumin qaum. Begitu masuk ke tangan, as-sariqatu was-sariqatu faqtu aydiyahuma wa ilul mutaffifin. Begitu masuk ke kaki, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan tiba-tiba akan terjadi perubahan pada diri Anda. Catat ini ya. Sekalipun penghafal Quran itu seorang pengajar, baik ustaz gelarnya, baik kiai atau yang lainnya, tapi tidak mengalami perubahan dari sini, maka ada yang salah dari hafalannya. Itu poinnya. Jelas? Baik, siap jadi penghafal Quran? Insyaallah. Jadi teman-teman, ini bagian kelima. Kita cukupkan dulu pada bagian yang kelima ini. Kita insyaallah lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Dan kita coba cek dulu ya proses hafalan yang sudah kita dapatkan sampai malam ini. Nanti besok kita ada coaching klinik untuk hafalan Quran. Yang kemarin kita masih ke dalam diskusi. Untuk yang besok saya akan 1-2 untuk setoran hafalan untuk besok ya. Nanti kalau sudah matang dengan tajwid dan sebagainya, kita bisa tambah riwayat dengan kemudian tambah kepada proses untuk sanad dan seterusnya. Baik, untuk besok nanti kita insya Allah sesi pagi setelah sholat subuh, ya sampai kisaran 1 jam, nanti ada 1-2 yang saya coba terima hafalannya. Di situ nanti saya teruskan materi yang kemarin untuk mengecek apa kekurangan di lisan yang harus disesuaikan. Itu luar biasa. Kita pernah punya pengalaman waktu awal ke Bekasi.
Kita buka pusat studi di Pekayon, sampai sekarang masih ada. Dulu kita buka pertama kali Quran, Pak. Dan saya luar biasa bahagia. Seringkali kami menangis malam itu. Anda kebayang nggak? Ada orang datang, dia nggak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca sama sekali. Ustadz, saya ingin menghafal, tapi saya nggak bisa baca. Kami katakan, kami di sini mengajar menghafal. Anda nggak usah khawatir, kami tidak mengajar membaca. Kami mengajar menghafal, bukan membaca. Wah, termotivasi dia. Padahal mustahil menghafal Quran tanpa baca. Mustahil. Cuman kadang-kadang kita mesti hilangkan dulu aspek pesimisnya supaya dia hadir positif dalam kehidupannya. Tanpa kita berdusta atau mengambil kalimat-kalimat yang tidak tepat. Kami di sini bukan mengajar membaca, kami mengajar menghafal. Maka semangatlah kemudian mulai menghafal. Dibacakan, diikuti. Dibacakan, diikuti. Saya bilang pekan depan Anda datang, Anda ditugaskan menghafal 7 ayat seperti yang kami sampaikan. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu komitmennya kuat, ikhtiarnya luar biasa, pekan depan dia datang membawa 20 ayat. Hafal Quran, 20 ayat. Selanjutnya, mulai ketagihan. Selanjutnya, mulai merasakan kenikmatan. Selanjutnya, tidak datang selama 3 pekan. Tidak hadir, tidak hadir. Begitu pekan yang keempat, saya tanya, antum kemana? Afwan Ustaz, kemarin saya ada proyek, saya harus kerjakan dulu, tapi di lapangan, saya rindu Quran. Makanya saya cuti sebentar, balik ke sini untuk meneruskan hafalan saya. Itu luar biasa. Ada yang datang kemudian, kita cek dulu kekurangannya. Kita obati dulu yang kurang-kurang, kalau sabar dengan itu nanti ke depannya lebih mudah untuk menghafalkannya. Ada yang saat dibacakan usia sudah sepuh, kisaran 60-an mau masuk 70. Ya, susah mengucapkan huruf zal, 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 zal. Begitu disebutkan za, sebutkan da. Da, 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 da. Masya Allah. Baik, Pak, gigit sedikit. Jangan keras-keras, nanti putus. Zal, 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 zal. Saya kasih Bapak latihan, dalam sekejap Bapak bisa insya Allah. Tapi harus konsisten. Siap Ustaz. Apa itu? Bapak rumah di mana? Samping dekat Ustaz. Baik. Pulang dari sini, sampai ke rumah, jalan, ucapkan. Zal, 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 zal. Sampai ke rumah. Semua isi, Assalamualaikum Mas. Zal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Zal, 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 zal. Besoknya datang lagi, lancar Pak. Zal, 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 zal. Jadi kalau Anda bisa bersabar dalam belajar, sabar sejenak, perbaiki kekurangan kita, kesananya Anda bisa sendiri untuk menghafalkan dengan bimbingan para guru yang lainnya. Paham? Baik. Siapa yang mau bacakan? Masya Allah. Baik. Siapa antum? Saya belum minta berdiri ya. Baik. Assalamualaikum. Masya Allah. Jamaah khusus bawa mic ya. Jazakallah khair. Bismillah. Saya belum minta ke depan. Anda baru tahu. Baik. Boleh berdiri? Masya Allah. Kayaknya sudah persiapan ya dari pertemuan yang lalu. Baik. Nama siapa? Fadil Ustaz. Fadil, Masya Allah. Dari mana antum? Dari Bekasi Timur Ustaz. Bekasi Timur. Baik. Tambun? Enggak, di Mekarsari. Mekarsari, Masya Allah. Baik. Boleh agak ke depan sedikit? Antum sudah menikah? Belum Ustaz. Masya Allah. Kenapa selalu yang belum menikah yang maju ke depan ya? Semoga Allah berikan kemuliaan kepada antum. Baik. Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah lagi ngelancarin juz 30 Ustaz. Lagi melancarkan juz yang ke-30. Baik. Semoga nanti dirubah oleh Allah melancarkan 30 juz ya. Amin. Setelah juz ke-30. Baik. Juz 30 dimulai dari apa? An-Naba. Baik. Sudah pasti nggak mungkin An-Nas ya. Dimulai dari An-Naba, ujungnya An-Nas. An-Naba berapa ayat? 40 Ustaz. 40 ayat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah. Ayat pertama. Amma yatasa'alun. Baik. Boleh dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Ayat pertama. 1. Amma yatasa'alun. 2. 'Anin naba'il 'azim. 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 4. Kalla saya'lamun. 5. Thumma kalla saya'lamun. Tahan. Menghafalnya pakai metode at-taisir atau menghafal sendiri? Awalnya pakai at-taisir juga, Ustaz. Baik. Akhirnya tidak dipakai sama sekali. Baik. Baik. Dipakai. Baik. Baru dipakai. Baik. Digunakan petunjuknya? Alhamdulillah digunakan, Baik. Ustaz. Dilihat halaman kanan kirinya? Dilihat. Baik. Sekarang coba kita cek. Bismillah. Sudah hafal 40 ayat? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ayat ke-15. Kita cek.
linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Tayyib. Kurangi 5 ayat. 10, ayat ke-10. Waja'alna al-laila libasa. Ayat yang kelima. Thumma kalla saya'lamun. Insyaallah. Ayat 30. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Baik. Bacakan surah ke-78 ayat yang kelima. Thumma kalla saya'lamun. Posisi di mana? Kiri atas. Kiri atas. Bacakan posisi sebelah kiri paling bawah tapi ayat sebelumnya. Surah ke-78 kiri paling bawah ayat sebelumnya. Kita cek dulu. Kiri paling bawah ayat ke berapa? 30. Ayat 30. Baik, bacakan ayat sebelumnya. Ayo hitung dari 1 sampai 29. 5, 4, 3, 2, 1. Jaza'a wifaqa. Pepel. Jaza'a wifaqa innahum kanu Tanya kawan, telepon teman. wa kadzabu bi ayati. Aywa. Bismillah ayat ke-40. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya Kafir. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah, jazakallah khair. Bagian yang ketiga, terakhir. Jawab pakai Quran. Mic ini ada berapa? Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Baik. Peci saya, tambah peci saya, tambah peci antum, kurangi pecinya Samsul. Amma yatasa'alun. Baik, Masya Allah. Kacamata saya, hitung kacanya aja. Anin naba'il azim. Tambah dengan frame-nya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Telinga antum, tambah telinga saya, kurangi hidung kita berdua. Anin naba'il azim. Masya Allah. Tambah mata antum. Kalla saya'lamun. Hidung, baik. Hidung 1, tambah mata 2. Allazi hum fihi mukhtalifun. Baik, tambah kaki 2. Thumma kalla saya'lamun. Jari antum yang kanan aja. Thumma kalla saya'lamun. Tambah semua jari yang kiri. Waja'alna al-laila libasa. Kurangi semua jari kaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Jazakallah khair, Fadil. Silakan. Baik. Bismillah. 1. Antum? Baik. Nah, sebentar. Tayyib. Siapa yang ingin cepat pulang? Silakan, Pak. Masuk aja. Silakan. Nah, sebentar. Fadil. Sebelumnya sudah pernah menghafal Quran? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Bulan Masya Allah. inilah. Baru 2 bulan ini menghafal Quran. Ketika mulai menghafal, ada kesulitan? Ada, Ustaz. Ada. Setelah diatasi, kesulitannya berkurang? Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Sekarang sudah semakin enak? Alhamdulillah. Semakin nyaman? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum mulai menghafal 2 bulan, sudah mulai menghafal, tahu letaknya, tahu nomornya, tahu ayatnya, dan bisa diputar-putar. Berapa usia antum sekarang? 25. Teman-teman, 25 tahun, dalam 2 bulan, dia bisa mulai menghafal Qurannya, ayatnya, nomornya, posisinya. Artinya, kita punya kemampuan kuat untuk menghadirkannya. Maka kita bisa lihat pada anak kita yang 5 tahun, silahkan maju ke depan. Ada yang 3 tahun, Assalamualaikum. Masya Allah. Siapa namanya? Masya Allah. Boleh duduk sini? Silakan. Luar biasa ya. Silakan. Boleh pinjam mic-nya? Jazakallah khair. Namanya siapa? Azmi. Siapa? Azmi. Azmi. Azmi dari mana? Dari tadi. Meranti. Oh, baik. Masya Allah. Ya. Baik. Azmi mau jadi apa? Pilot. Mau jadi pilot. Masya Allah. Azmi mau jadi pilot penghafal Quran? Mau, Alhamdulillah. Azmi hafal surat apa? Anaba.
An-Naba, Masya Allah. Luar biasa. Baik. Azmi hafal An-Naba. Azmi sekarang berapa tahun? 5. 5 tahun. Masya Allah. Antum 25 tahun An-Naba. Azmi 5 tahun An-Naba. Antum kemana aja? Luar biasa. Azmi, boleh Ustaz minta bacakan? An-Naba. Ya? Baik. Ya Allah, coba apa yang dihafalkan oleh Azmi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bantu. Yuk, boleh baca apa saja? Amma tasa'alun anin nabail azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'al arda mihada wal jibala utada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Sadaqallahul azim. Masya Allah. Luar biasa. Takbir untuk Azmi. Masya Allah. Teman-teman yang profesinya pilot yang hadir bersama kita, ya mohon berkenan nanti untuk bisa memberikan ilmu dan motivasinya untuk Azmi. Mudah-mudahan Azmi insya Allah bisa menjadi pilot. Baik ya. Azmi mau punya pesawat? Masya Allah. Biasanya pilot mengendarai pesawat. Azmi langsung pengen punya pesawat ya. Mudah-mudahan insya Allah. Azmi mau minta apa dari Ustadz? Minta pesawat. Baik, alhamdulillah. Baik. Azmi datang ke sini sama siapa? Ayah. Ayah, baik. Mana ayahnya? Ma, antum hafal surat An-Naba? Hah? Sudah hafal An-Naba antum? Belum, antum di situ aja lah. Baik, alhamdulillah. Ini luar biasa. Teman-teman sekalian, alhamdulillah Azmi hadir bersama kita. Siapa yang menggerakkan langkahnya untuk hadir ke depan? Ya, kita melihat ke kiri, ternyata Azmi dikirim oleh Allah datang dari kanan. Semoga Azmi diberikan kemuliaan. Saya berikan hadiah untuk Azmi. Azmi sudah sekolah? Mau masuk TK. Di mana TK-nya? Taib. Untuk biaya pendaftarannya, ya nanti kami yang tanggung insya Allah. Ya, antum sampaikan. Baik ya, mudah-mudahan nanti bisa baik untuk kedepannya. Azmi, terima kasih ya. Azmi mau duduk di sini aja? Tidak. Azmi mau kemana setelah ini? Ke rumah. Mau ke rumah. Mau ke rumah sekarang? Boleh. Silakan ya, Ustaz pinjam mic-nya. Nah, Azmi insya Allah nanti ya, silakan. Kita boleh salaman dulu? Mau salaman dulu? Baik, teman-teman sekalian. Baik, siapa yang mau bersaing dengan Azmi? Alhamdulillah. Tayyib, antum yang duluan angkat. Antum dari mana? Pondok Melati. Daerah mana Pondok Melatinya? BSD, Masya Allah. BSD terbagi dua. BSD Tangerang dengan Bekasi sonoan dikit. Yang mana antum? Bismillah. Baik, silakan bisa di depan. Nama? Nama saya Chandra. Sandra dari Sandra? Chandra. Chandra, Masya Allah. Chandra dari mana? Dari Pondok Melati, Ustaz. Pondok Melati, nama lengkap? Kawah Chandra di muka? Chandra Barakah. Chandra Marka, Masya Allah. Chandra sudah menikah? Sudah Belum, berkeluarga? Belum, taib. Belum 2 kali. Belum 2 kali, baik. Ya, silahkan ya. Alhamdulillah. Baik. Chandra, silakan duduk. Bismillah. Sudah apa berapa juz? Juz 30 aja, Ustaz. Juz 30. Berencana meneruskan sampai 30 juz? Insyaallah. Insyaallah. Kapan mulai menghafal? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Boleh dekatkan sedikit? Baik. Hafalannya mengambil dari At-Taisir atau menghafal sendiri?
Dari metode buku ini. Baik. Sudah hafal berapa surah? Juz 30? Surat An-Naba An-Naba sudah selesai? 30 ayat. 30 ayat. 30 ayat itu kanan atau kiri? Yang kiri. Yang kiri. Atas sampai bawah atau di atas saja? Atas bawah. Atas bawah. Tengah tidak? Tengah ada. Tengah ada. Berarti baik. Atas, tengah, bawah berarti pas 30 ayat. Baik ya? Bismillah. Boleh minta dites? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon mic-nya didekatkan. Menghadap ke sebagian dari kawan-kawan kita. Baik. Baik, Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kalla sayalamun. Baik, kita tukar mic-nya. Boleh? Bismillah. Ayat yang ke-10. Wa ja'alna laila libasa. Ayat yang ke-12. Wa banaina fawqakum sab'a sidada. Ingat pesan saya ya, saat menghafal Quran jangan dengarkan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke? Itu kalau bukan jin itu manusia yang tidak jelas, ya. Minal jinnati wan nas. Baik. Ayat ke-30. Fadzuqu falan nazidakum illa. Fadzuqu Fadzuqum falan nazidakum Illa azaba. Baik, ayat yang pertama. Amma yatasaalun. Baik, 1 ditambah 7. Wa khalaqnakum subata Wa khalaqnakum. azwaja. Baik. Kurangi 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tambah 2. Anin nabail azim. Baik. Chandra, perhatikan. Ingat, perhatikan, lihat. Ada berapa tiang yang ada di sini? Oh, banyak Chandra di sini. Ayo. Ada 4. Ayo, bacakan. Jawab pakai ayat. Kalla sayalamun. Ada berapa lampu kamera di sini? Tsumma kalla sayalamun. Ada berapa jam dinding di belakang? Amma yatasaalun. Berapa jumlah angka di jam dinding itu? Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Masya Allah. Taim. Anak keberapa antum? Susah. Alam naj'alil arda mihada. Masya Allah. Punya berapa bersaudara? Alam naj'alil arda mihada. Masya Allah. Punya berapa hidung? Amma yatasaalun. Berapa telinga? Anin nabail azim. Hidung tambah mata? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Jazakallah khair Chandra. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada antum. Antum boleh bergabung insya Allah. Datang ke sini sama siapa? Sama istri sama anak. Sama istri sama anak. Istri ada berapa? Masih ingat tadi ya? Amma yatasaalun. Baik. Ada rencana alladzi hum fihi mukhtalifun? Hati-hati, isinya ada di sini. Jawab pakai Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Anak berapa? Alam naj'al Ada berapa anaknya? amma yatasaalun. Amma yatasal. Rencana mau punya berapa anak? Anin nabail azim. Oh, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum dan keluarga antum. Datang pakai apa ke sini? Pakai motor Ustaz. Pakai motor. Masya Allah. Dari Tangerang ke sini. Dari Pondok Melati. Oh, dari Pondok Melati. Kan BSD. Ya? BSD yang mana? Bekasi sonoan. Oh, Bekasi sonoan dikit. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Boleh kembali ke tempatnya. Sudah punya bukunya? Muslim Zaman Now? Sudah. Baik. Apa yang sangat diharapkan? Untuk anak saya ya yang kedua dalam kandungan insya Allah mudah-mudahan Masya Allah. bisa menghafal Al-Quran 30 juz Ustaz. Baik, nasihat saya pertama, berapa bulan kandungannya? Baru 8 minggu. Baru 8 pekan. Nasihat saya, antum mulai menghafal, istri juga menghafal, dan dalam kandungan itu rajin istri membacakan Quran. Ya, kalau antum keluar cari yang halal,
Kemudian kalau capek lelah, istrinya bisa pakai earphone-nya ditempelkan kemudian dalam proses kandungannya di perutnya, atau antum bisa pasang speaker aktif di rumah. Kalau itu antum lakukan, niatkan karena Allah, insya Allah akan dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah punya speaker aktifnya? Ada Ustaz. Ada insya Allah. Sudah punya perangkatnya? Paling saya download aja Ustaz. Download insya Allah. Semoga Allah kemudian mudahkan. Anak yang pertama kelas berapa? TKA Ustaz. TKA, Masya Allah. Mau sampai berapa? B, C, D, Z? Sampai B. Sampai B. Sekarang masuk ke B. Iya, mau masuk Sekolah di mana? di daerah Pondok Melati juga Ustaz. Daerah Pondok Melati. Tayyib. Kita berlakukan hal yang sama dengan Azmi insya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Tayyib. Untuk anaknya yang pertama insya Allah nanti kalau mau masuk ke TK B dikabari, kita insya Allah akan berikan untuk SPP-nya insya Allah atau untuk uang masuknya. Jazakumullah khair. Silahkan antum duduk. Jazakumullah khair. Fadil juga masuk TK lagi. Antum sudah punya buku ini? Ada, taib ya. Baik, apa yang antum harapkan? Dipermudah buat hafalan Quran. Semoga Allah mudahkan antum bisa menghafal Quran insyaallah. Taib. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kita cek. Saya terakhir ada Masya Allah. Assalamualaikum. كيف الحال؟ خير أنت؟ تفضل حبيبي تعال. ما شاء الله. يلا. Dia datang, saya pulang. أيوة تعال يا بني. السلام عليكم. يا زكريا. ما شاء الله. كيف الحال؟ خذ ميكروفون. بخير؟ نتعلم أولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتصافح إن شاء الله. أيوة. أين يدك؟ أيوة. ممكن نتصافح؟ نتصافح يعني سلاما. طيب. الحمد لله. أنت من أين؟ من الجنة والناس. من بكاسي. طيب. ما شاء الله. هذا اسمه زكريا. Namanya Zakaria. Lianna iltaqaina bil ams. Kenapa kenal namanya Zakaria? Saya bilang karena kita ketemu kemarin. Ya. Tayyib, Zakaria. Maza turid? أنا النبأ ممكن. أنت تريد النبأ. تريد تقرأ سورة النبأ؟ طيب. طيب الحمد لله. أين تدرس؟ أدرس في بيتي. تدرس في البيت. ما شاء الله. مع من تدرس؟ مع عبد اللطيف. عبد اللطيف. تعرف صح؟ طيب. Syekh Abdul Latif. Ustaz Abdul Latif. Tayyib. Ini namanya Zakaria. Beliau dari Bekasi. Belajar di mana? Bait. Di rumah. Belajar Quran di rumah. Baik. Sekolah tidak? Sekolah? Sekolah di Keranggan. Oh, sekolah di Keranggan. Baik. Kelas berapa? Khamsah. Kelas khamsah. Masya Allah. Kelas 5 ya. Kelas 5. Kelas 5 SMP? SD. Oh, SD. Taib. Alhamdulillah. Taib. Ini udah lupa pakai bahasa Indonesia ya. Jawabnya pakai bahasa Arab. Lakin هم لا يعرفون اللغة العربية لذلك نحن نترجم نعم لذلك نحن نترجم اللغة الإندونيسية لكي يفهموا لأنهم لا يفهمون اللغة الإندونيسية اللغة العربية يعني عامة اوكي. لذلك نحن إن شاء الله سنحاول نتعامل باللغة العربية فهمت؟ واجب. طيب جداً. فهمت إن شاء الله؟ جدا. طيب مستعد؟ Oke. Siap. طيب مستعد siap يا الله اقرأ بسم الله baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Yakfi. Tahan sebentar. Ayat yang kelima. ألم نجعل الأرض مهادا. Coba ingat-ingat lagi. ثم كلا سيعلمون. Ayat yang ketiga. الذي هم فيه مختلفون. Ayat pertama. عما يتساءلون Ayat kedua. عن النبأ العظيم Ayat keempat. كلا سيعلمون. Ayat yang keenam. والجبال أوتادا. Alam naj'alil arda mihada. Ayat yang keenam kurangi 4. Ayat yang ke-6 kurangin 4.
Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ayat kan ke-6, 6 kurangi 4. Anin naba'il azim. Adin nabail azim. Tambah 3. Tsumma kalla saya'lamun. Baik. Ayat yang ke-10. Waja'alna laila libasa. Masya Allah. Zakallah khair. Teman-teman sekalian, Zakaria ini kami kemarin diundang oleh orang tuanya datang. Kemudian kita bersilaturahim. Nah ini termasuk yang sering mengikuti acara kita dan terinspirasi. Dan ketika beliau melihat itu, beliau tergerak untuk menghafal Quran. Ini baru-baru menghafal Quran dimulai dengan surah An-Naba dan juz 30. Insya Allah menuju 30 juz. Jadi baru memulai juz 30. Dan beliau ketika saya datang hafal betul siaran kita. Tahu kalau pernah ada dari teman-teman di Jepang yang datang ke sini. Begitu saya sampaikan dari Jepang, bukan Ustaz, kerjanya di Jepang. Ya, nah, ini masih datang hari ini, beliau. Kemudian ada sebagian dan diulang persis dan ternyata setelah pertemuan itu dia menghafal. Dan saya tidak menduga kalau hafalan itu untuk diniatkan disetorkan pada malam hari ini. Taib, Zakaria sudah punya bukunya? Belum, Masya Allah. Mau punya bukunya? Mau banget. Mau banget, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hadiahkan untuk Zakaria satu buku ini, insya Allah nanti saat melihat dari rumah, buka kemudian bukunya, nanti ada cara menghafalnya. Nanti yang tadi wajar kalau beliau atau adinda kita ini berbeda mungkin dengan yang sebelumnya, tapi dari sudut pandangan hafalan saya kira sangat cepat hafalannya. Tapi kalau saya tes menggunakan metode at-taisir, tadi agak menyesuaikan karena memang belum mempelajari ini secara utuh dengan bukunya. Teman-teman yang semula sudah mempelajarinya. Nanti Zakaria pelajari. Pekan depan akan dites lagi An-Naba. InsyaAllah ya. Siap? Siap. Musta'id? Jiten. Ya Allah. Bismillah. Kita tukar buku dengan mic. Boleh? Boleh. Bah, bismillah. Saya pinjam mic-nya. Jazakallah khair. Saya berikan bukunya. Tayyib. InsyaAllah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Takbir. Baik. Ayat pertama. Ayat ke-10. Kalau belum hafal jangan lu duduk. Ayat 10. Masya Allah. Ayat fadal. Jazakumullah khair. Silakan. Bismillah. Tayyib. Teman-teman sekalian, saya kira kita cukupkan untuk malam ini. Saya izin menyampaikan pengumuman dulu. Yang pertama, insya Allah besok kami akan bergerak ke Bandung. Dan dimulai nanti taklim pada hari Sabtu. Memulai dari UPI, di teman-teman yang di Bandung juga jangan khawatir. Kita akan membawa buku Muslim Zaman Now. Dan kita akan bagikan nanti di Bandung. Ada sekitar sampai 1000 eksemplar nanti kita akan bagikan untuk wilayah yang Bandung. Bagi Anda yang belum mendapati, yang hadir di sini, terutama yang barangkali jauh, yang tidak ada setiap kesempatan datang ke sini, silahkan tolong disampaikan kepada staf kami. Dicatat namanya. Mas Ica, ada Mas Ica? Baik, hadir? Ada stok di sini? Ada insya Allah. Yang dari jauh, boleh angkat tangannya? Yang belum dapat? Taib. Tolong nanti daftarkan saja namanya. Malam ini mudah-mudahan bisa dituliskan. Kemudian tolong nanti dibagikan ya. Dikasih malam ini, jangan sampai pulang nggak dapat buku. Ya, jangan sampai pulang nggak dapat buku. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah kita sedang mempersiapkan untuk bulan April, bulan depan. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam Islamic Book Fair di JCC, stand kita nomor 166. 166 di wilayah Madinah. Insya Allah nanti ada sesi khusus di stand kami untuk pembagian Mushaf At-Taisir yang versi terbaru. Insya Allah akan dibagikan sekitar 7.000 mushaf gratis pada saat itu. Nanti ada juga terbit versi terbaru dari Muslim Zaman Now dengan beberapa buku yang lainnya. Silahkan nanti bergabung dan nanti kita akan ada satu sesi untuk pelatihan khusus dan pertemuan khusus untuk coaching klinik pada kesempatan yang dimaksudkan. Terakhir, yang ketiga, pekan depan insya Allah kami umumkan program yang sedang kita siapkan untuk 4 kelas solusi Quran yang telah kami sampaikan informasinya. Pekan depan akan disampaikan teknisnya, kapan dimulainya, serta turunan-turunannya. Kami kira itu yang kami sampaikan dalam kesempatan malam ini.
Besok yang ingin bergabung kami persilahkan untuk mengecek hafalan dengan turunannya. Dan kita berjumpa dalam episode mendatang, dalam sesi yang sama, dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.